sekalian yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah sudakwatin mustajabatun. Ada 3 doa yang doa ini akan langsung dikabul oleh Allah, la syakka fihinna, tidak ragu di dalamnya, udah pasti bakalan dikabul sama Allah. Ibu pengen gak doanya dikabul sama Allah? Apa yang ibu harapkan, apa yang ibu inginkan, apa yang ibu hajatkan, kita pengen dikabulin sama Allah. Karena kita pun dianjurkan untuk meminta karunia-karunia dari Allah. Tapi ingat dalam surah Al-Fatihah kalimatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi yang pertama adalah na'budu dulu baru nasta'in. Jadi buktikan dulu pengabdian kita kepada Allah, buktikan dulu baik dan benarnya ibadah kita kepada Allah, baru kita banyak memohon sama Allah. Jangan ini mah memohon, meminta, pengen doang. Ari ibadahna, ari pengabdianna kurang. Sekarang buktikan dulu pengabdian ibu kepada Allah, ibadahnya ibu di hadapan Allah baik dan benarnya, insya Allah apa yang ibu hajatkan dikabul sama Allah. Apa yang ibu cita-citakan disampaikan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Di antaranya apa sih cita-cita kita kalau punya anak, kalau punya cucu, pengennya apa ibu? Anaknya jadi anak yang soleh, anaknya jadi anak yang solihah, semua generasi keturunan kita. Bukan hanya anak aja ya bu ya, cucu kita, di bawah cucu apa? Cicit, semuanya generasi keturunan kita pengen jadi generasi Qur'ani dan bertakwa yang bisa membahagiakan ibu dunia dan akhirat. Makanya kudu banyak berdoa. Nah, Rasulullah mengatakan dalam sebuah sabdanya 3 doa yang tidak akan ditolak sama Allah, 3 doa yang bakalan dikabul sama Allah. Apa doanya? Seorang walidun, ibu, orang tua, waladun kepada anaknya. Jadi doa orang tua kepada anaknya itu udah jelas bakalan dikabul sama Allah. Jadi ketika ibu bermunajat kepada Allah, mengharapkan sesuatu kepada Allah, menginginkan sesuatu kepada Allah dengan hati yang ikhlas, maka doa ibu insya Allah dikabul. Makanya kudu punya duitnya. Apa duitnya? Doanya, usahanya, ikhlasnya, dan tawakalnya. Jadi doanya, terus usahanya, ikhlasnya, dan tawakalnya. Itu arti apa itu? Duit. Apa ibu? Duit. Ya, doanya ibu di antara doa itu bukan hanya kita meminta saja, ya, bukan hanya kita ngomong saja. Doa yang paling terbaik adalah sholat. Ibu, doa yang paling terbaik adalah sholat. Dan di antara yang paling cepat, ibu, membereskan semua urusan, di antara yang paling cepat memudahkan segala urusan adalah ketika ibu istiqomah dalam sholatnya, dengan penuh takzim sholatnya, mengagungkan Allah, dengan penuh kehusuan sholatnya. Ibu insya Allah Allah kabulkan doa dan harapan kita. Jadi jangan cuma harapan doang, kepengen doang, hari sholatnya kagak dibenerin, kalau sholatnya kagak dibagusin. Jadi doa yang paling terbaik orang tua adalah di dalam sholatnya. Maka ibu yang sholihah, bu, di waktu tengah malam munajat kepada Allah, berdoa untuk anak-anaknya, doa keselamatan, betul? Doa buat kebahagiaan, insya Allah doa ibu udah yakin dikabul sama Allah, asalkan ibunya ikhlas. Ya, doa dipanjatkan, hatinya ya, usahakan dengan penuh keikhlasan, hatinya bersih. Gak akan doa kita dikabul sama Allah. Ibu, sekalipun ibu berulang-ulang kali meminta sama Allah, kalau hati kita masih kotor, kalau hati kita penuh kebencian, makanya selamatin nih hati dari penyakit dan kotoran-kotoran hati. Ibu, masih ingat penyakit hati ada berapa? Nah, penyakit hati ada 10 nih, hati-hati ibu-ibu. Kalau doanya pengen cepat dikabul, kalau harapannya pengen dikabulkan oleh Allah, jauhin tuh yang namanya penyakit-penyakit hati. Mana diantaranya?
Jadi ibu jangan terlalu banyak ngomong, apalagi omongannya gosip. Sedangkan ibu gosip atau membicarakan aib orang lain itu bisa menghancurkan amal perbuatan kita. Naudzubillah. Ya, jadi kalau ibu merasa kok doa saya selama ini belum terkabul, padahal saya selalu minta sama Allah, introspeksi diri. Kenapa doa kita belum terkabul? Oh, mungkin karena ada hijab antara doa kita dengan Allah. Antara kita dengan Allah, apa kotornya hati kita. Jadi kalau doa pengen dikabul sama Allah, ibu adalah ibu orang tua yang memang punya harapan, punya anak-anak yang soleh dan solihah. Sok perbaiki diri kita, hati kita, doanya diusahakan dengan hati yang ikhlas, hati yang bersih semata-mata, selalu yang dicari ridhonya Allah. Ibu baru apa? Tawakal, sok serahin semua sama Allah, wakilin semua sama Allah. Siang malam ibu munajat buat diri kita, buat keluarga kita, keselamatan, kebahagiaan. Insya Allah Allah kabulkan doa kita. Jadi kata Rasulullah, yang pertama doa yang paling cepat dikabul adalah doa orang tua sama anaknya. Suka ngedoa? Pasti ya. Kalau ngedoa suka bari nangis nggak? Kudu bari nangis ngedoanya, merintih. Ih, Allah senang banget bu kalau ibu ngedoa bari nangis, bari ngerintih. Tapi jangan lupa pertamanya nak budu dulu. Buktikan pengabdian kita kepada Allah, istighfarnya kita, minta ampunnya kita, baru kita berharap dan berdoa kepada Allah. Yang kedua, nah doa yang paling cepat dikabul oleh Allah dan tidak akan ragu di dalamnya, udah pasti dikabulin. Doanya dakwatul mazlum, doanya orang yang dizolimi, doanya orang yang disakiti, doanya orang yang teraniaya. Hati-hati ibu, jangan menjadi orang yang zolim, jangan menjadi orang yang jahat. Karena ketika orang yang dizolimin dia berdoa keburukan buat kita, maka Allah akan mengabulkannya sekalipun dia orang yang zolimnya orang yang fasik. Misalkan gak tahu ibadah, ibu gak pernah sholat, gak pernah ngaji, tapi tetap doanya bakal dikabul, kekufurannya buat dirinya sendiri. Makanya hati-hati jangan menjadi orang yang zolim, jahat. Ibu, zolim itu ada berapa sih? Ada 3. 1 zolim kepada diri sendiri, 2 zolim kepada orang lain, yang ketiga zolim kepada Allah. Jadi zolim ada berapa? 1 zolim kepada diri sendiri, yang kedua zolim kepada orang lain atau kepada makhluk Allah, yang ketiga zolim kepada Allah. Jahat kepada diri sendiri kayak gimana? Ketika ibu melanggar larangan-larangan Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah, berarti ibu udah jahat sama diri sendiri. Kalau ibu nggak sholat, nggak ngaji, nggak sedekah, berarti ibu sedang menjahati diri sendiri. Karena setiap yang ibu lakukan, siapa yang ngerasainnya? Kita. Baiknya kita yang ngerasain, buruknya kita juga yang ngerasain. Dan paling kerasa perbuatan baik dan buruk itu pas sakaratul maut. Mungkin sekarang bisa santai aja, ya, bisa santai-santai, bisa tenang-tenang aja orang yang berbuat jahat. Badannya masih sehat, duitnya banyak, padahal omongannya nyakitin terus. Naudzubillah, tapi ketika sakaratul maut akan dia rasakan pedihnya sakaratul maut akibat perzolimannya waktu dia hidup di alam dunia. Naudzubillah. Makanya ibu-ibu kudu jadi orang baik, biar orang bilang ibu teh orang baik. Kalau ada 40 orang yang bilang ibu teh orang baik, pugunah teh orang bager, orang baik. Ada 40 orang sekampung ini, bu, bilang pugunah orang bager, insya Allah ahli surga. Ya Rabbal, ya tapi harus dibuktikan gitu. Iya, kebaikannya, kedermawanannya, gak pernah punya musuh, selalu mau bantu orang. Ibu gak pernah zalim sama orang lain. Nanti ketika sakaratul mautnya orang banyak merasa kehilangan, maka nanti di alam barzah jadi dibahagiakan oleh Allah Subhanahu. Kan ada orang yang gara-gara zalim sama makhluk, ibu
Bu, padahal dia ahli ibadah tapi dia di dalam neraka Allah. Makanya yang kedua, zolim yang paling bahaya adalah zolim kepada makhluk Allah. Ada perempuan gara-gara kucing masuk kemana? Ke neraka. Padahal dia tukang sholat, padahal dia ahli ibadah. Gara-gara menzolimi seekor kucing yang dia kurung kemudian tidak diberi makan dan minum sampai kucingnya mati. Naudzubillah. Ibu, ada orang yang kerjaannya ibadah, sholat, tapi kata Rasulullah, hiya finnar, wanita ini masuk ke dalam neraka. Sahabat bingung, ya Rasulullah, kan dia ahli ibadah, dia sholat, jangankan yang wajib, yang sunat dia kerjain, puasa pun demikian. Kenapa Rasulullah mengatakan hiya finnar? Karena mulutnya gak pernah aman untuk tetangganya. Jadi tetangganya nggak pernah ngerasa aman dari mulutnya. Naudzubillahimin. Ini perzoliman sama makhluk. Makanya kudu hati. Nah, yang diomongin, yang diperbuat, hati-hati jangan sampai ngezolimin, ngejahatin tetangga kita sendiri. Mana tetangga? Tetangga sekasur, hati-hati ngomong sama suami. Bu, hati-hati ngomong sama siapa? Mas suami, biar santun, insya Allah baik, istri solihah semuanya. Bu, tetangga sedapur, ya sama keluarga, sama mertua, punya mertua. Nah, hati-hati ngomongnya, kelakuannya dijaga, sama tetangga semuanya. Insya Allah ibu orang yang baik, istri solihah, ahli surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbah. Baru yang ketiga, Bu, zolim kepada Allah. Apa zolim pada Allah? Menduakan Allah, mengatakan ada Tuhan selain Allah, mengatakan Allah punya anak, Allah punya ayah, Allah punya ibu, Allah punya keluarga, itu zolim. Atau ibu meyakinkan seperti ibu sehat, Bu, ibu berobat, meyakinkan sehatnya ibu karena obat. Ibu yakin yang nyembuhin ke dokter bukan Allah. Itu juga udah musyrik. Itu juga udah zalim sama Allah. Makanya ada syirkul akbar, ada syirkul asgor. Bu, ada syirkul akbar yang jelas-jelas menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah patung. Ibu, namanya itu syirkul akbar. Ya, memuja hayang tereh benghar. Bu, ibu. Nah, kalau syirkul asgor adalah ria. Ketika hati ibu beribadah nih, ngajinya ibu, sedekahnya ibu, salatnya ibu, kalau tujuannya bukan ke Allah, pengen dapat pujian orang lain, itu juga syirik, Bu. Itu zalim sama Allah, menduakan Allah karena hati tujuannya bukan ke Allah. Naudzubillahimin. Mudah-mudahan hatinya semuanya karena Allah ibadahnya, ya. Jadi perzoliman ada 3. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada makhluk, zolim kepada Allah. Yang bahaya itu zolim sama makhluk. Kalau zolim sama Allah, ibu tinggal sujud depan Allah. Ibu nangis, ibu tobat, ibu nggak ulangin lagi. Allah Maha Pengampun, semua dosa ibu diampunin. Zolim kepada diri sendiri, tinggal memperbaiki diri. Ya, makin ke ujung makin diperbaiki. Karena langkah kita makin mendekati ajal kita, makin mendekati kuburan kita. Saya pengen jadi orang lebih baik. Yang khawatir zolim kepada makhluk. Kalau kita belum dapat ridho dia, kalau kita belum dapat maaf dia, Allah belum membukakan pintu maaf buat kita. Kecuali kita udah berusaha sadar diri, memperbaiki diri, minta maaf, minta ridho, tapi dia nggak mau maafin kita, itu urusan dia dengan Allah. Ya, yang penting kita berusaha untuk menjadi orang yang baik. Tapi kalau kita terus perzoliman itu dilakukan, boro-boro yang namanya sadar diri, minta maaf aja kagak. Ibu, naudzubillah, sampai akhir hayat dia masih seperti itu, tertutup pintu surga buat dia. Andai kata orang yang zolim mendoakan jelek, Allah kabulkan doanya. Naudzubillahimin. Lalu bagaimana kalau terbalik? Nah, ibu, kata ibu teh saya yang dizolimi. Pernah nggak? Pernah nggak? Saya yang disakitin, saya yang dianiaya. Bagaimana sikap kita sebagai orang yang beriman? Kalau ada orang yang jahat sama kita, kalau ada orang yang zolim sama kita, ibu tetap jangan pernah mengeluarkan doa-doa yang buruk dari mulut kita. Sekalipun orang jahat sama kita, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Doa yang
paling terbaik apa? Ya Allah, semoga engkau mengampuni dosa-dosanya gitu. Ini mah orang yang jahat disumpahin. Bu, orang yang jahat malah ibu ngomong begini, kalau gua bisa gua bakalan bales. Cuman kagak bisa, berarti kan udah niat. Kalau bisa gua bales. Apa bedanya ibu dengan dia? Ya, dia gila ibu edan. Gak ada ibu baiknya kalau gitu. Kalau orang jahat sama ibu musabda astagfirullahalazim. Ibu malah introspeksi diri. Ya Allah, mungkin ini teh karena dosa saya sendiri. Allah menegur saya melalui orang lain. Malah dia bisa lebih baik ketika ada orang yang zolim sama dia. Ini mah ada orang yang zolim, dizolimin lagi. Naudzubillah. Ya, ibu. Jadi perzoliman kepada makhluk itu bahaya. Andai kata kita yang dizolimin, jangan pernah membalas lagi dengan keburukan, tapi balaslah doa yang paling terbaik. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Tapi kadang-kadang ujung-ujungnya target Allah yang balas. Doanya gitu kadang-kadang. Bu, biarin target Allah yang balas. Kesel juga kayak gitu berarti. Iya, doainnya semoga dia sadar, semoga terbuka mata batinnya gitu. Paham ibu-ibu? Ya, jadi yang keduanya perzoliman itu ibu, doa yang cepat dikabul adalah doanya orang yang dizolim. Makanya hati-hati dengan perzoliman. Yang ketiga, ibu, apa doa yang paling cepat dikabul? Doaul musafiri, doanya orang yang berpergian. Udah pada pulang belum sekarang dari ibadah haji? Bu, ada yang udah, ada yang belum. Mau datang kagak? Mau datang mau apa? Mau minta apanya? Oh ya Allah, hati-hati. Bu, nungguin orang yang pulang umroh, pulang haji, mau datang minta oleh-olehnya. Bukan, Bu. Minta doanya. Ibu mau berpergian, ya, mau jadi orang musafir, berziarah, paling pertama minta doanya. Karena doa orang yang musafir dikabul sama Allah. Pengen apa ibu kalau berpergian? Pengen berkah, pengen selamat, pengen bisa pulang lagi kemana? Ke kampung halaman, betul begitu? Makanya kudu ada doa terlebih dahulu kalau sebelum berangkat. Ada sholat safar. Suka sholat safar dulu? Kagak ibu Maya. Makanya kalau mau berangkat ibadah haji, ibadah umroh, atau ibu ada acara khusus dalam perpergian, misalkan mau kemana bu? Ziarah, paling pertama minta doa dulu buat keluarga kita, buat kita, kepada saudara-saudara kita, karena doanya orang yang mau musafir atau dalam keadaan musafir itu dikabulkan oleh Allah. Apalagi doa yang dipanjatkan dari saudara kita. Mudah-mudahan ibu-ibu doanya semua dikabul sama Allah. Harapannya semuanya disampaikan oleh Allah. Dengan syaratnya sempurnakanlah dulu ibu ya budunnya, ya. Iya kana budu baru iya kana nasta'in. Buktikan dulu nak budu kita sama Allah, maka baru kita nasain, semua akan dikasih sama Allah. Itu saja ibu-ibu, mudah-mudahan berkah, manfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.